Indonesia memiliki potensi besar mengisi kebutuhan produk industri di Eropa yang selama ini sebagian besar pemenuhan kebutuhan produk sawit berasal dari Pantai Gading, Solomon, dan Malaysia. Untuk itu, ekspor produk sawit akan keren. Sawit dianggap senjata RI bangkit dari COVID-19, ditulis oleh tim naratif. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan harga bahan bakar nabati murni pada 2023 masih akan lebih tinggi dari bahan bakar fosil. Namun dampak yang dihasilkan oleh bahan bakar nabati dinilai akan lebih baik bagi perekonomian nasional. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Edi Sutopo mengatakan proyeksi tingginya harga bahan bakar nabati murni berdasarkan selisih harga solar dan minyak mentah kelapa sawit saat ini. Berdasar situs resmi Pertamina, rentang harga solar non-subsidi sekitar Rp9.400 hingga Rp9.800 per liter. Sedangkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mendata harga CPO mencapai Rp11.685 per kilogram. Meskipun bahan bakar nabati atau BBN agak mahal, tapi untuk ketahanan suplai ke depan dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, sekarang neraca perdagangan migas sudah defisit sejak 2016. Ini yang menjadi salah satu tujuannya untuk mengurangi neraca dagang migas. Dikutip dari CNBC Indonesia, komoditas sawit dianggap bisa menjadi andalan RI ke depan menghadapi COVID-19. Pangsa ekspor sawit RI akan meningkat ke depannya, yang diyakini Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. Deputi 5 Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menjelaskan salah satu faktor penunjang kekuatan industri sawit karena dibutuhkan banyak sektor manufaktur. Makanya pemerintah harus mendorong hilirisasi produk secara masif. Pihaknya mendorong supaya investasi bukan hanya di hulu tapi juga di hilir. Ini untuk menjaga daya saing produk RI. Harus diperluas diverifikasi baik untuk jenis industri farmasi, pangan, dan lainnya. Juga untuk keperluan sehari-hari seperti sabun, lilin, dan makanan. Investasi dan hilirisasi merupakan strategi pemerintah menggenjot produksi sawit nasional. Menurut Musdalifah, salah satu program prioritas yakni pemanfaatan sawit sebagai energi baru terbarukan melalui mandat penggunaan B100. Pihaknya juga mendorong untuk pemanfaatannya. Musdalifah mengatakan B100 sudah diriset untuk demand yang tidak tergantung dengan demand luar karena produksi akan terus bertumbuh. Pihaknya juga akan melakukan replanting rencananya dari produktivitasnya yang diharapkan bisa bertumbuh hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto juga optimis sawit dapat menangkal pandemi, sekaligus menjadi komoditas andalan ke depan. Optimisme disokong kemenangan RI terhadap tarif masuk komoditas sawit ke Eropa. Dari skema perjanjian dagang IEC-EPA, dinilai berpeluang meningkatkan akses pasar bagi produk industri Indonesia termasuk sawit dan turunannya ke Eropa. Indonesia memiliki potensi besar mengisi kebutuhan produk industri di Eropa yang selama ini sebagian besar pemenuhan kebutuhan produk sawit berasal dari Pantai Gading, Solomon, dan Malaysia. Untuk itu, ekspor produk sawit akan terus didorong khususnya ke pasar Swiss. Adapun produk hilir sawit yang masuk pasar Eropa termasuk Swiss antara lain lemak padatan pangan, personal wash, hingga biodiesel FAME. Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga jengkel dengan sikap Uni Eropa yang tidak konsisten dengan prinsip fair and free trade terhadap sawit Indonesia. Menurutnya, Uni Eropa terkesan mencari-cari alasan untuk menghambat masuknya produk sawit ke kawasan itu. Pihaknya berharap Uni Eropa jujur dan punya sikap ilmiah dalam berargumen. Dengan begitu, argumen yang disampaikan objektif. Walaupun mereka akhirnya kalah berargumen dengan Indonesia, maka harus diterima secara objektif juga. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional melihat Uni Eropa cenderung melihat secara parsial dan tidak melihat proses secara baik dalam penggunaan lahan. Seperti Indonesia dilarang menggunakan lahan hutan produksi untuk kelapa sawit. Kritikan dan larangan itu dilakukan saat ini, di saat hutan mereka sendiri sudah dibabat di masa lalu. Artinya mereka sendiri tidak mempermasalahkan hutan mereka yang tinggal sedikit sebagai bahan komparasi ketika melihat hutan Indonesia. Sehingga cita-cita mulia kita sebagai bangsa besar kita bisa buktikan hari ini kita mempunyai perusahaan yang fokus kepada pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia didirikan di Jabar.
Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Indonesia Battery Corporation atau IBC resmi dibentuk oleh 4 BUMN yang masing-masing memiliki saham sebesar 25%. 4 BUMN yang tergabung dalam perusahaan ini yaitu Mining and Industry Indonesia atau MinID, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan PT Aneka Tambang atau Antam. Dilansir dari Kompas.com, Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri BUMN, dilansir dari Asia Nikkei 29 Maret 2021 mengatakan, tahun ini kami akan mulai investasi pengembangan sel baterai. Ini akan langsung melibatkan 4 BUMN di IBC untuk investasi pabrik pembuatan baterai. 2021-2023 akan ada dampak ekonomi yang nyata karena kami membutuhkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mengatakan perusahaan pengembangan baterai itu ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 140 GWh atau GWh pada 2030. Selain digunakan untuk produksi kendaraan listrik di dalam negeri, sebagian dari produksi baterai tersebut juga berpeluang diekspor ke luar negeri. Sebanyak 50 GWh dari produksi baterai sel ini mungkin akan kami ekspor. Sisanya akan digunakan di industri baterai yang nanti memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Bicara soal investasi, IBC membutuhkan suntikan dana hingga 17 miliar dolar AS atau setara 238 triliun rupiah yang bakal digunakan untuk pembangunan pabrik sampai integrasi bisnis dari hulu ke hilir. Untuk diketahui, dari perusahaan induk yang baru berdiri, setiap perusahaan BUMN bakal memiliki job desk masing-masing. MinID dan Antam akan bertanggung jawab atas penambangan mineral mentah sekaligus mengolahnya. Adapun Pertamina dan PLN akan berperan dalam pembuatan sel baterai dalam kemasan baterai, serta peluncuran stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia bakal dibangun di Jawa Barat pada Agustus 2021. Sebentar lagi, Agustus, pembangunan pabrik 10 giga pertama untuk baterai mobil listrik di Jawa Barat. Kita bikin lagi juga di Jawa Tengah, kata Bahlil ketika memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui YouTube Universitas Citra Bangsa, Sabtu 22 Mei. Ia tidak merinci investasi perusahaan mana yang dikerahkan di Jawa Barat. Namun ia mengatakan investasi pabrik baterai kendaraan listrik yang sedang berjalan berasal dari perusahaan LG, sebesar 9,8 miliar US dollar. Dan Contemporary Amperage Technology Co. atau CATL sebesar 5,2 miliar US dollar. Pihaknya menjelaskan pembangunan pabrik ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel sejak 2019 lalu. Ia mengaku kala itu ia banyak diprotes karena kebijakan tersebut. Semua orang demo, 1,5 bulan saya dihajar. Tapi kalau bukan sekarang kita selesaikan, kapan lagi? Dan apa yang terjadi? Hari ini Indonesia akan jadi satu negara terbesar dalam menyiapkan kepada negara di dunia untuk kontribusi pabrik baterai untuk mobil listrik. Ia mengatakan pelarangan ekspor harus diterapkan karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Indonesia kerap tidak cermat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Pihaknya mencontohkan sumber daya kayu, emas, dan batu bara yang terus dikeruk dari alam Indonesia. Namun, hanya habis dijajakan secara mentah ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah. Ikan juga kita paling banyak. Tapi kita juga sudah kalah saing membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Untuk itu, pemerintah kini berupaya melakukan transformasi ekonomi yang memberikan nilai tambah kepada negara. Yakni salah satunya dengan melarang ekspor dan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Diketahui, pemerintah Indonesia sedang getol mendorong industri pabrik baterai listrik di Indonesia. Maret kemarin, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membentuk holding baterai listrik, Indonesia Battery Corporation atau IBC, yang terdiri dari PT Inalum Persero, PT Antam Persero, dan PT PLN Persero. Sementara LG Energy Solution digadang-gadang mengerahkan investasi untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik di Batang, Jawa Tengah.